Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu sahabat hukum. Kita bertemu lagi dalam siaran video saya yang saya namakan Angga Menyapa. Kita sering mendengar kalimat seperti ini. Hati-hati kalau bicara di media sosial, nanti kena pasal penghinaan penguasa. Tapi, apakah benar kita tidak boleh lagi mengkritik pejabat? Dalam dunia hukum kita mengenal satu prinsip yang menyebutkan dignitas in officio, libertas in critica. Artinya, hargai martabat manusia di dalam jabatan, namun tetap terjamin kebebasan dalam mengkritik kebijakan. Nah, di tahun 2026 ini, dengan berlakunya KUHP nasional yang baru, aturannya sudah ada perubahan drastis. Agar kita tetap bisa bersuara, namun aman di mata hukum, mari kita bedah secara presisi peraturan ini. Dalam KUHP kita, menyerang martabat penguasa itu dipilah menjadi 3 klaster besar. Kita harus teliti membedakan peraturan ini. Pertama, menyerang harkat martabat presiden dan wakilnya diatur pada pasal 218 KUHP. Ingat, yang dilindungi di sini adalah martabat pribadinya saja ya. Oke. Dan penjelasan di dalam pasal tersebut itu melindungi kritik rakyat terhadap kebijakan. Nah, kritik ini memang harus diajukan secara konstruktif. Kemudian, ini adalah delik aduan, yang artinya kalau korbannya sendiri tidak merasa terhina dan tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, polisi tidak boleh memproses kita. Yang kedua, penghinaan kepada lembaga negara atau kekuasaan umum. Ini diatur pada pasal 240 KUHP. Nah, ini menyasar ke beberapa institusi seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi. Perbuatan ini bisa diancam dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Apabila terjadi kerusuhan, ancamannya naik menjadi 3 tahun. Namun, catatannya, pelapornya harus pimpinan lembaga tersebut. Jadi, tidak bisa lagi ada relawan atau pihak ketiga yang tiba-tiba melaporkan kita. Dari kedua klaster tersebut, pada pokoknya, kritik atas kebijakan itu mutlak harus dilindungi oleh negara. Kemudian, yang ketiga, pencemaran terhadap pejabat yang sedang bertugas. Ini diatur pada pasal 433 junto 441 KUHP. Nah, ini yang perlu penjelasan lebih detail karena kerap terjadi di sekitar kita. Jika kita menuduh seorang pejabat, misalkan bupati atau wali kota, dengan menyatakan mereka melakukan hal-hal yang memalukan saat sedang menjalankan tugas. Misalnya, menyebut mereka terkait janji politik atau tugas-tugas lainnya. Ini masuk kategori pencemaran nama baik. Karena korbannya adalah pejabat yang awalnya ancaman pidana hanya 9 bulan, akan ditambah 1/3. Bahkan, jika kita tidak bisa membuktikan tuduhan kita itu, yang awalnya masuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik, bisa berubah menjadi fitnah dengan ancaman penjara 3 tahun ditambah 1/3. Berat kan? Lalu, apakah kalau kita bicara jujur, kita tetap bisa dihukum? Disinilah adilnya hukum kita yang baru ini. Dalam pasal yang sama, menegaskan bahwa kita tidak bisa dipidana jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri. Jadi, kalau kita menyebut seorang pejabat karena ada fakta janji publik yang dilanggar, itu adalah
bagian dari kontrol sosial. Selama tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat, maka hukum akan berdiri di pihak kita. Tapi ingat ya, kata-kata itu sudah masuk ke ranah penghinaan ringan yang sulit nih dibela dengan alasan kepentingan umum. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hukum itu hadir bukan untuk membungkam kebenaran, tetapi untuk menertibkan cara kita menyampaikan kebenaran. Jadilah warga yang cerdas dan berwawasan hukum. Saya Angga, sampai jumpa di Angga Menyapa selanjutnya. Salam keadilan. Terima kasih.